Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 perwakilan kelas 5D Stikas Karisma Persada yang mana akan mempresentasikan tentang pengertian, jenis, gejala penyakit, penyebab, pengobatan, pemberian informasi obat pencegahan, dan saran non-farmakologis pada paru. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja presentasi pertama ini, yang mana materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu Halimatus Sa'diyah. Pengertian paru. Paru merupakan suatu organ yang ada pada tubuh kita. Organ paru-paru merupakan organ yang kompleks. Paru setiap harinya berfungsi untuk membawa oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Penyakit pada paru-paru sangat mempengaruhi jalannya pernafasan, mulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus, dan yang pada gilirannya saat menuju seluruh paru-paru, alveoli akan berubah menjadi semakin kecil. Penyakit paru-paru yang umum dikenal pada masyarakat yaitu meliputi asma, penyakit obstruktif kronis, bronkitis akut dan kronis, emfisema, fibrosis kistik, tuberkulosis, kanker paru-paru, dan lain-lain. Penyakit paru-paru yang disebutkan tadi itu tergantung organisme dan letak kelainan atau infeksi yang terjadi pada tubuh kita. Selanjutnya ada jenis penyakit paru. Yang pertama ada pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia ini dapat timbul di berbagai daerah paru-paru. Pneumonia lobar ini menyerang sebuah lobus atau potongan besar paru-paru yang mempengaruhi area besar atau area luas dan terus-menerus dari lobus paru-paru. Selain itu, ada juga yang disebut dengan bronkopneumonia yang menyerang seberkas jaringan di salah satu paru-paru ataupun keduanya. Yang kedua ada legionaris. Penyebab penyakit legionaris adalah bakteri Legionella, sebuah bakteri berbentuk batang yang ditemukan di sebagian besar sumber air. Mereka dapat berlipat ganda dengan sangat cepat. Mereka terdapat di sistem pipa ledeng atau dimanapun yang air bisa menggenang. Yang ketiga ada efusi pleura, yaitu adalah dua lapis membran yang melapisi paru-paru atau pleura dilumasi oleh sedikit cairan yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan berkontraksi dengan halus dalam dinding dada. Selanjutnya ada tuberkulosis. Penyebab seseorang mengidap tuberkulosis adalah dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini hanya ada di beberapa orang saja, biasanya jika imunitas atau kekebalan tubuh orang itu menurun. Selanjutnya ada pneumothorax. Pneumothorax ini terjadi jika satu atau kedua membran pleura tertembus dan udara masuk ke dalam rongga pleura, yang menyebabkan paru-paru jadi mengempis, sehingga keseimbangan tekanan pun berubah. Jika lebih banyak udara yang masuk ke dalam rongga tapi tidak dapat keluar, maka paru-paru pun akan mengempis. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rani Caniago. Waktu dan tempat kami persilahkan. Asma merupakan salah satu kelainan paru-paru paling banyak dan bervariasi, menyerang satu daerah 4 anak di beberapa daerah. Penyakit paru-paru obstruktif kronis atau disebut PPOK adalah kelainan jangka panjang di mana terjadi kerusakan jaringan paru-paru secara progresif dengan sesak nafas yang semakin berat. Pada bronkitis kronis bronkus saluran udara utama menuju paru-paru meradang membengkak. Saluran udara yang meradang mulai menghasilkan dahak berlebihan. Awalnya menyebabkan batuk mengganggu di waktu lembab dan dingin, lalu berlanjut sepanjang tahun. Emfisema adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau disebut alveoli di paru-paru. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Penyebab penyakit paru. Yang pertama ada pneumonia atau radang paru-paru. Salah satu penyebab pneumonia adalah mikroorganisme. Selain itu iritasi dan ada beberapa penyebab pneumonia yang belum diketahui, sehingga penyakit pneumonia atau sering disebut penyakit paru-paru basah tidak menyebar. Yang kedua ada tuberkulosis atau TB. Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru,
tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak, TB paru dibagi dalam dua bagian, yaitu ada TBC paru BTA atau basil tahan asam positif dan TBC paru BTA negatif. Pada TBC paru BTA atau basil tahan asam positif, sekurang-kurangnya 2 dari 3 pemeriksaan dahak memberikan hasil yang positif. 1 pemeriksaan dahak memberikan hasil yang positif dan foto ronsen dada menunjukkan TBC aktif. Untuk TBC paru BTA negatif, yaitu pemeriksaan dahak, hasilnya masih meragukan. Jumlah kuman yang ditemukan pada waktu pemeriksaan belum memenuhi syarat positif dan hasil foto ronsen dada menunjukkan hasil positif. Yang ketiga ada asma. Penyakit asma merupakan penyakit yang terjadi pada gangguan saluran pernafasan, sehingga seseorang akan sulit untuk bernafas. Gejala umum yang terjadi pada penderita penyakit asma adalah nafas bunyi, di mana nafas bunyi bagi penderita asma, jika di malam hari nafasnya lebih kencang dibandingkan dengan bukan penderita asma. Beberapa penyebab penyakit asma yaitu yang pertama ada bawaan atau turunan, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga penyebab penyakit asma dari lingkungan, dan yang keempat udara dingin. Yang keempat ada bronkitis. Penyebab penyakit bronkiti infeksiosa disebabkan oleh virus, bakteri, dan organisme yang menyerupai bakteri atau disebut Mycoplasma pneumonia dan Chlamydia. Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernafasan menahun. Infeksi berulang bisa merupakan akibat dari sinusitis kronis, bronkiektasis, alergi, penyebaran amandel, dan adenoid pada anak-anak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Putra Gilang Pamungkas. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pengobatan tuberkulosis. Yang pertama, terapi farmakologi dengan menggunakan obat primer, contohnya isoniazid, rifampicin, pirazinamid, etambutol, dan streptomycin. Obat-obat ini paling efektif dengan toksisitas paling rendah, tapi harus dikombinasi untuk mencegah resistensi. Menggunakan obat sekunder, clofazimin, fluorokinolon, sikloserin, rifabutin, dan PAS. Obat-obat ini mempunyai kegiatan lebih lemah dan hanya digunakan bila terjadi resistensi. Yang kedua, terapi non-farmakologi, yaitu sering berjemur di bawah sinar matahari pada pukul 6-8 pagi. Yang kedua, memperbanyak istirahat. 3, diet sehat. Keempat, menjaga sanitasi atau kebersihan sekitar tempat tinggal. Yang kelima, sirkulasi udara di dalam rumah agar selalu berganti dengan udara yang baru. Yang keenam, berolahraga secara teratur seperti jalan santai di pagi hari. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Muladi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pasien datang ke apotek dengan membawa resep dari dokter yang berisi obat TBC, dan apoteker memberikan informasi mengenai obat TBC meliputi penggunaan obat, efek samping obat, dan penyimpanan obat. Rifampicin diminum sehari sekali 1 tablet sebelum makan atau saat perut kosong. Isoniazid diminum sehari sekali 1 tablet sesudah makan. Etambutol diminum sehari sekali 1 tablet sesudah makan. Pirazinamid diminum 1-2 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Vitamin B6 diminum 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan. Obat ini harus diminum tepat waktu, jika tidak pengobatan diulang dari awal. Efek samping obat, mual, muntah, sakit kepala, sering kesemutan, urin berwarna merah. Jika efek samping berkelanjutan, konsultasikan lagi kepada dokter. Untuk penyimpanan obat, disimpan di kotak obat, di suhu ruangan, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan terhindar dari sinar matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kekurangan pada pemaparan materi kali ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.